Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saley. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan yang ada pada video ini. By the way teman-teman, hari ini adalah hari Minggu. Seperti biasa, saya akan memberikan update kepada teman-teman terkait dengan market closing kemarin. Selain itu juga yang penting teman-teman, hari ini adalah saya akan upload tentang study time. Study time adalah satu segmen di dalam channel saya yang akan membahas tentang technical analysis, terutama untuk lebih ke arah teman-teman bisa dapatkan ilmu-ilmu baru gitu ya. Dan technical analysis ini akan saya sharing berdasarkan pengalaman saya di industri forex dari tahun 2014. Jadi jika kalian tertarik dengan konten ini, make sure kalian nonton nanti karena akan saya upload mungkin di kisaran sore atau malam nanti. Alright? By the way teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya tentang Bitcoin ya. Jadi before kita start, kita akan kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa kita di sini bukanlah financial advisor. Jadi apa yang saya lakukan di sini pure untuk saya pribadi juga. Jadi saya melakukan analisa, saya sharing ke teman-teman dan jadikan video ini sebagai pelengkap aja dari analisanya teman-teman sendiri gitu ya. So keep doing your own research before you do the trade. Oke? Langsung kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama teman-teman, kita di sini pengen kasih tahu kalau berdasarkan kondisi market pada time frame daily itu kelihatannya masih membentuk semacam falling wedge pattern ya. Ini merupakan bullish pattern yang berpotensi saat ini bermain pada si Bitcoin. Dan sebetulnya sih kalau misalkan kita lihat dari pergerakan terakhir teman-teman ya, di sini saya pribadi ngelihat kita cukup tersideways alias cuman mondar-mandir doang di kisaran harga ini, dan ini sudah dari tanggal 29 Juni, which means kurang lebih hampir 2 minggu kita di sini-sini aja teman-teman, nggak banyak aktivitas market. Kenapa? Kalau menurut saya, balik lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu GBTC unlock yang berpotensi terjadi pada kisaran tanggal 13 sebagai permulaan ya, sampai kisaran kurang lebih tanggal 20-an something lah di bulan ini. Dan itulah yang menjadi penyebabnya kalau menurut saya, kenapa market ini tidak terlalu banyak aktivitas. Dia hanya tersideways aja di kisaran level 36.000 atau 35.000 sampai di kisaran level 32.000 dolar. Jadi so far kita belum dapat clear trend terhadap si pergerakannya saat ini, dan kalau saya pribadi pikir sih lebih baik kita lebih lebih santai dan lebih menunggu momentum yang tepat. Jadi idealnya sih kalau saya pribadi biasanya lebih prefer menunggu clear trend terjadi, dan kalau saat ini kita nggak bisa ngelihat clear trend selain downtrend minor gitu ya. Downtrend minor yang terjadi saat ini itu di time frame 1 hari membentuk semacam falling wedge pattern, di mana kita terdecline oleh exponential moving average 21 yang ditandai dengan garis merah ini. Lalu kalau misalkan saya boleh tambahkan, kita juga di sini terdecline oleh si resistance pada si falling wedge pattern, dan itu sudah terjadi mungkin lebih dari 3 kali atau 4 kali, bahkan ini sebenarnya udah 5 kali ya. Dan saya rasa sih yang terakhir pun kemarin itu sempat retest juga ke atas level tersebut, dan bahkan tadi pagi pun sempat naik teman-teman, dan kita kembali terdecline lagi oleh si resistance line daripada si falling wedge pattern ini. Selain itu kalian juga perlu perhatikan bahwa kita di sini ada Fibonacci level 50% dan di sini ada Fibonacci level 61,8% yang saya tarik dari recent high, recent low, atau highest terakhir ketemu dengan lowest terakhir. Nah, dari sini juga kita bisa dapatkan informasi. Let's say market tidak bisa bertahan di atas level 61,8%. Kita tahu nextnya itu adalah di kisaran level 30.900 dolar, di mana ini juga ngetes level-level kondisi terakhir si Bitcoin ini sempat tertahan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita extend garis dari pergerakan terakhir itu, kita akan dapatkan informasi bahwa saat ini menurut saya posisi level 30.900 dolar merupakan potential support yang kuat pada time frame daily. Jadi kalau misalkan dari time frame daily dia berhasil melewati level tersebut dan close candle di bawah level tersebut, maka kita akan melihat Bitcoin akan meneruskan penurunan, teman-teman. Kenapa demikian? Karena seperti yang kalian lihat terakhir itu market membentuk semacam double bottom, dan itu artinya kalau misalnya kita berbicara tentang double bottom, artinya pada market pada saat itu yang terjadi di sana itu
si Bitcoin ini tidak mampu meng-create yang namanya lower low. Jadi salah satu syarat terbentuknya double bottom itu adalah ketika market tidak mampu meng-create yang namanya lower low. Jadi kalau misalkan kondisinya begini, let's say ini first bottom, oke, marketnya bottoming, terus dia naik, ya dia naik, lalu dia turun lagi, dan dia kemudian membentuk candle seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa kita katakan sebagai double bottom? Kalau menurut saya, itu nggak terlalu valid. Karena pada kenyataannya, si Bitcoin atau si price-nya itu sendiri mampu meng-create yang namanya lower low. Dan dalam istilah trading, kalau misalkan market trending membentuk lower low dan lower high, yaitu sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori downtrend. Oke? Kecuali teman-teman, kita nggak bisa baku ya kalau misalnya in terms of trading gitu, kecuali next candle-nya kayak gini teman-teman. Oke, nah itu berarti yang terjadi pada kondisi market di sini itu adalah false breakout. Artinya kondisi ini itu bisa jadi sebetulnya tidak terjadi kalau kita naik satu time frame. Jadi sebagai contoh seperti kemarin Ethereum atau ya sepertinya, sorry teman-teman, kemarin itu kita bahas Matic ya, dimana Matic di time frame daily terlihat ada breakdown dan downtrend atau lower low, tapi kalau kita naik satu time frame ke time frame weekly sebenarnya belum terjadi gitu ya. Nah sebenarnya contoh case ini itu sama dengan si Bitcoin itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat dengan kondisi terakhir ya, walaupun di sini sempat terjadi decline dan sempat turun sampai di bawah sini, kalau seandainya kita pindah time frame ke weekly, kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan di time frame weekly, sebentar ya teman-teman. Oke, kalau misalnya di time frame weekly, level yang tadi kita lingkarin itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Artinya di situ pada time frame weekly, the real support itu hanya ada di level $34.700 yang saat ini kita sudah successfully breakout dan kita berpotensi ngetes level exponential moving average 55 lagi. Oke, saya harap teman-teman mengerti apa yang saya maksudkan ya. Jadi untuk sementara waktu kita akan tandai level $30.000 sebagai potential support kita saat ini, $30.900. Dan jikalau market tidak mampu mempertahankan level tersebut, kita akan ngetes sejauh-jauhnya sampai di kisaran level kurang lebih di 28.000 ya, benar ya, 28.900. Sorry, saya salah menggunakan indikator. Nah, iya kurang lebih $28.800. Nah, itu adalah satu potential pot yang bisa terjadi terhadap market, dan seandainya level tersebut tidak bertahan juga, maka kita mungkin akan mengetes level 127,2% daripada si Fibonacci yang ada di sini, which means ini adalah extensionnya, dan itu berarti di kisaran $25.821. Oke, secara time frame 4 jam, kalian bisa lihat juga di sini, kita masih terdecline oleh si Fibonacci 61,8%, plus kita masih bermain di dalam descending triangle pada time frame 1 jam. Kalian bisa lihat, kita masih benar-benar bermain di dalam time frame 1 jam itu, serta dia membentuk semacam double top pattern pada Fibonacci 61,8%. Artinya, decline atau rejection terhadap Bitcoin masih berpotensi terjadi, dan mungkin level yang perlu kita perhatikan seperti yang sebelumnya saya remind teman-teman adalah di $32.700 sebagai potential key resistance atau key supportnya kita, lebih tepatnya. My bad ya, salah sebut. Nah, key resistance di 33.800 sampai di kisaran level 33.900 saat ini ya, karena ini bagian atas daripada descending channel, sementara key support di kisaran level ini. Oke, lalu yang perlu diperhatikan adalah pada time frame weekly-nya teman-teman. Pertama, market membentuk semacam rounding top seperti yang kita sudah bahas. Jadi salah satu syarat supaya Bitcoin tidak langsung terdecline adalah dia harus mempertahankan level di kisaran 31.600 sekaligus exponential moving average 55 di kisaran $32.600 teman-teman, which means juga 32.700. Oke, kurang lebih kalau misalkan dia gagal mempertahankan level tersebut, maka ada potensi kita akan ngetes sampai di kisaran level $20.000, yang mana kalau misalkan pada time frame weekly level tersebut adalah level all time high pada tahun 2017, dan itu berada di kisaran level $19.653. Oke, kurang lebih itu informasi dari saya seputaran tentang Bitcoin. Jadi kalau misalkan saya pribadi tidak menyarankan teman-teman untuk entry terlebih dahulu, karena kita saat ini kurang activity ya. Jadi aktivitas pasar itu menurut saya masih nggak terlalu aktif lah, karena menunggu kondisi GBTC unlock. That's it for me about Bitcoin.
I see you guys again in the next video, and don't forget to watch the study time. Cheers!